Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Alif Basuki Rahmat. Dan hari ini kita akan belajar lagi bahasa Arab. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat dan nikmat waktu, sehingga pada hari ini kita bisa kembali belajar bahasa Arab walaupun hanya melalui video pembelajaran. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman nanti. Oke, baik. Sebelum kita mulai masuk ke materi, ya, dan yang lain-lain, saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu. Kaifa halukum? Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Ya, saya mendoakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, yang selanjutnya, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan teman-teman persiapkan apapun, ya, apa saja yang perlu disiapkan, ya, misalkan seperti HP dan laptop, boleh keduanya. Kemudian mungkin teman-teman juga bisa mempersiapkan alat tulis, ya, jika nanti ada materi yang sekiranya perlu dan bisa dicatat, ya. Dan yang terakhir, silahkan posisikan diri teman-teman dengan posisi duduk yang senyaman mungkin, ya, supaya lebih enak aja di videonya. Oke, dan yang terakhir, jangan lupa tonton video ini hingga selesai. Oke? Baik, sepertinya pembelajaran sudah bisa kita mulai. Ya, teman-teman, saya akan membacakan, ya, atau memberitahu teman-teman rangkaian pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. Oke, yang pertama yaitu nanti akan ada pembukaan dan sedikit pengantar materi, ya, yang mungkin perlu teman-teman ketahui tentang materi kita yang akan segera kita dengarkan. Kemudian yang kedua adalah materi inti kita, dan yang terakhir ada kuis dan juga penutup. Jadi teman-teman wajib mendengarkan video ini sampai selesai dan full gitu, ya. Jadi nggak potong-potong, nggak loncat-loncat gitu, karena nanti ada kuis di akhirnya. Oke. Kalau begitu pembelajaran sudah bisa kita mulai. Mari sama-sama kita buka pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, ya, setelah bab yang kemarin dan sebelum-sebelumnya, ya. Mungkin teman-teman masih ingat terakhir kita membahas jumlah ismiyah. Ya, semoga teman-teman masih ingat. Dan hari ini kita akan belajar tentang zorof. Ya, teman-teman bisa lihat ya, tentang zorof. Oke. Jadi mungkin sedikit, ya, sebagai pengantar sebelum kita masuk ke materi yang lebih kompleks lagi, ya. Jadi zorof itu teman-teman dibagi menjadi dua, yaitu ada zorof zaman dan zorof makan. Ada zorof zaman dan zorof makan, ya. Dan pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas satu jenis zorof saja, yaitu zorof makan. Oke? Mungkin itu yang perlu teman-teman ketahui. Dan lagi ada hal-hal yang harus teman-teman capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu adalah teman-teman diharapkan mampu, ya, menghafal kosakata atau zorof makan yang akan kita pelajari. Kemudian teman-teman dapat memahami materi dengan baik. Dan yang ketiga, teman-teman mampu menyusun, ya, atau menggunakan zorof ini di dalam jumlah ismiyah. Ya, nanti yang sama-sama akan kita lihat seperti apa zorof makan di dalam jumlah ismiyah. Oke, teman-teman sudah siap? Mari kita mulai masuk ke dalam materi. Baik, kita akan masuk ke dalam materi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa zorof itu terbagi menjadi dua, zorof zaman dan zorof makan. Tetapi pada kesempatan kali ini hanya zorof makan saja yang akan kita bahas. Dan perlu saya tegaskan, zorof makan yang akan kita pelajari pun hanya sebagai pengenalan saja
sehingga sangat dasar sekali seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah takut, pelajaran ini sangatlah mudah. Dan lagi adapun terkait melihat zorof itu di dalam kalimat pun sebagai tambahan yang mungkin masih masuk ke dalam pokok bahasan kali ini. Oke teman-teman, dalam beberapa sumber zorof makan bisa dikatakan sebagai zorof makan huwa ismul makan al-mansubu bitakdiri fi. Ya, jadi zorof makan adalah isim yang menunjukkan suatu tempat yang i'rabnya dinasabkan dengan memperkirakan makna fi. Ya, makna fi itu bisa pada atau dalam. Ya, sehingga semua lafaz ya yang menunjukkan suatu tempat, semua lafaz yang menunjukkan suatu tempat dan di dalamnya mengandung makna fi, ya, atau di dalamnya mengandung makna fi, maka itu bisa disebut sebagai zorof makan. Ya, contohnya ada amama, waro'a, janiba, dan lain-lain. Ya, contoh amama ini dia memiliki makna di dalam, waro'a di belakang, janiba di samping, ya, dan masih ada beberapa lagi yang akan kita pelajari. Oke, adapun zorof makan yang akan kita pelajari pada hari ini hanya ada beberapa saja teman-teman, yaitu ada, teman-teman bisa lihat di papan tulis, ada amama, waro'a, janiba, fauqo, tahta, haula, baina, huna, dan hunaka. Oke, kita akan memenuhi capaian pertama teman-teman, yaitu teman-teman diharapkan mampu menghafalkan zorof ini. Maka dari itu saya akan membantu teman-teman ya menghafalkan zorof makan ini dengan cara bernyanyi. Ya, teman-teman tahu lagu Mana di Mana Anak Kambing Saya. Nah, kita akan menggunakan lagu itu nanti untuk menghafalkan zorof makan. Oke, teman-teman sudah siap untuk bernyanyi? Ya, kalau sudah siap, mari kita bernyanyi. Ya, sebelum kita mulai bernyanyi, saya ingin menambahkan sedikit kata. Ya, saya akan memasukkan kata aina di depan lagu ya sebagai awalan supaya lagunya lebih masuk aja. Ya, supaya lagunya lebih nyambung gitu teman-teman. Jadi aina ini nggak masuk ya ke dalam zorof makan. Oke, kalau begitu mari kita mulai bernyanyi. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping. Fauqo itu di atas, tahta itu di bawah, haula di sekitar, baina di antara. Fauqo itu di atas, tahta itu di bawah, hunaka di sini dan di sana. Itu sudah cukup ya. Nanti teman-teman silahkan tinggal mengulang-ulang saja lagunya ya, tinggal dimaju mundurkan saja videonya jika ingin mendengarkan lagu yang tadi. Oke, itu tadi teman-teman, silahkan lihat di papan tulis. Ada beberapa zorof makan yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu ada amama, waro'a, janiba, fauqo, tahta, haula, baina, huna, dan hunaka. Ya, jadi hanya sedikit nih. Jadi harusnya teman-teman lebih mudah nih menguasai zorof makan ini. Oke. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga teman-teman, bahwa si zorof makan ini ya i'rabnya adalah nasab. Ya, nasabnya rata-rata nasab zorof makan itu adalah menggunakan fathah. Ya, karena nanti ketika kita belajar zorof makan lebih dalam, maka kita akan mengetahui kalau zorof makan itu terbagi lagi teman-teman. Ya, jadi untuk saat ini kita hanya mempelajari zorof makan yang rata-rata harokatnya berharokat fathah. Ya, contoh tadi amama, ma belakangnya menggunakan fathah. Waro'a, a belakangnya menggunakan fathah harokatnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat
zorof makan ini di dalam kalimat. Silahkan teman-teman dengarkan dengan cermat ya, karena mungkin ini akan sedikit rumit ya. Tapi saya akan mencoba menjelaskannya dengan sangat-sangat semoga mudah dimengerti. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya kita akan melihat zorof makan ada di dalam kalimat teman-teman ya. Jadi bagaimana penggunaan zorof makan itu di dalam jumlah ismiyah. Biasanya jumlah ismiyah ya yang di dalamnya ada zorof makan atau jar itu biasa disebut dengan syibhul jumlah ya. Oke, kita lihat ke papan tulis teman-teman ya, sudah ada kalimat yang sudah saya sediakan ya. Ini adalah salah satu contohnya, yaitu contohnya adalah al-kursiyu amama al-fasli. Al-kursiyu amamal fasli ya. Kursi itu di depan kelas ya. Itu sudah saya garis bawahi. Nah, nanti sebelum saya akan jelaskan bagaimana kedudukannya masing-masing, saya ingin teman-teman memperhatikan dua hal ini terlebih dahulu. Yang pertama teman-teman ya, dalam penggunaan zorof makan di dalam kalimat, yang harus teman-teman perhatikan yang pertama adalah bentuk susunan kalimatnya ya. Jadi bentuk susunan kalimatnya harus benar, dan yang kedua maknanya juga harus benar teman-teman. Jadi tidak hanya bentuk kalimatnya saja yang benar, tetapi maknanya juga harus benar. Jangan bentuknya benar, maknanya salah ya. Contoh yang bentuk kalimatnya benar dan maknanya salah teman-teman ya, kita bisa lihat lagi di papan tulis. Ada contohnya. Contoh, al-kursiyu fauqa at-talibi. Al-kursiyu fauqa at-talibi ya. Jadi kursi itu di atas murid atau di atas siswa ya. Mungkin ini kursinya menggantung ya teman-teman. Nah, ini kan kurang pas ya teman-teman. Jarang sekali ada kursi yang menggantung gitu ya di atas. Itu rata-rata kursi itu ya untuk kita duduki dan lain sebagainya. Lebih cocok mungkin kursinya ada di samping murid atau ada di belakang murid ya, seperti itu teman-teman. Jadi selain bentuknya, bentuk kalimatnya itu benar susunannya, tapi harus memperhatikan juga maknanya. Oke, kita lanjut ke contoh yang tadi, ke awal kita balik lagi ya. Al-kursiyu amamal fasli ya, kita bisa lihat teman-teman di sana ada mubtadanya ya. Mubtadanya al-kursiyu dan dia mubtada berharokat dhammah ya, dia marfuun di dhammah. Kemudian khobarnya ya, khobarnya jadi satu, dzaraf dan isim setelahnya. Yang selanjutnya teman-teman ya, kita di jumlah ismiyah kita mengerti bahwa ada kesesuaian antara mubtada dan khobarnya ya. Misalkan ya, kita tahu di dalam mubtada dan khobar ya, jika mubtadanya itu muzakkar maka khobarnya juga muzakkar. Jika mubtadanya itu mufrad maka khobarnya juga ikut mufrad ya. Saya akan mengulas sedikit ya tentang isim ya. Isim itu dia punya 3 bentuk ya, yaitu yang pertama bentuk mufrad, yang kedua bentuknya musanna ya, ini dalam segi jumlah, kemudian yang ketiga jamak ya. Dan lagi isim mempunyai 2 jenis, yaitu muzakkar dan muannas ya, sehingga dalam mubtada dan khobar peraturan itu ya atau kaidah itu diterapkan ya. Jadi kalau misalkan mubtadanya mufrad maka khobarnya juga mufrad. Jika khobarnya muzakkar, jika mubtadanya muzakkar maka khobarnya juga muzakkar ya. Tapi lain halnya ketika berada dalam syibhul jumlah ini atau kalimat yang di dalamnya itu ada kata zorofnya ya. Jadi contoh ya, ada contoh teman-teman tadi ya. Contoh lainnya aja deh, jangan pakai al-kursi lagi. Misalkan pakai kitab, al-kitabu tahtal maktabi. Al-kitabu tahtal maktabi. Buku itu ada di bawah meja ya. Buku itu di bawah meja.
Itu contoh mufrad, teman-teman. Mufrad ya. Kemudian al-kitabu ini muzakkar. Oke, saya carikan yang mungkin muannas. Al-madrasatu ya, janibal baiti. Al-madrasatu janibal baiti ya. Sekolah itu ada di samping rumah ya. Sekolahnya muannas, sementara ya dalam khobarnya ya yang di depannya didahului oleh dzaraf makan, dia adalah muzakkar. Jadi ya aturan atau kaidah yang kesesuaian itu sudah tidak berlaku lagi. Begitupun ketika bilangan atau jumlah mubtadanya itu bertambah yang menjadi 2 ataupun menjadi jamak ya lebih dari 2 ya. Misalkan contohnya al-kitabani tahtal maktabi ya, 2 buku itu ada di bawah meja. Kemudian misalkan pada contoh yang jamak, al-kutubu tahtal maktabi ya, buku-buku itu ada di bawah meja ya. Jadi baik itu mubtadanya dalam bentuk mufrad, musanna maupun jamak tidak mempengaruhi khobarnya. Ya baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung kegiatan belajar kita. Alhamdulillah ya, itu tadi materi yang sekiranya bisa saya sampaikan. Semoga tidak ada kekeliruan di dalamnya dan mudah dipahami oleh teman-teman. Ya seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa di akhir akan ada kuis. Ya ini linknya di papan tulis. Ya tentunya ini nggak bisa disalin ya teman-teman. Saya sudah menaruhkan linknya ada di deskripsi. Silahkan teman-teman ambil. Ya, saya sudah menyiapkan 10 soal untuk menguji seberapa paham ya teman-teman memahami materi pada hari ini. Oke, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi dengan saya di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.